Akhirnya papan terapi seks itu resmi terpasang. Begitu banyak orang mendengar istilah itu. Yang pertama muncul di kepala mereka justru hal cabul dan tidak padahal tangisan di larut malam itu. Retaknya pernikahan, sakitnya tubuh. Semua itu benar-benar ada. Saat mempelajari bidang ini, pembimbingku bilang kami adalah tukang reparasi hubungan intim. Tapi aku tak pernah menyangka. Rintangan pertama yang harus diperbaiki adalah prasangka di hati manusia. Takut apa, Lindsay? Kalau klinikmu buka, pasti itu membawa manfaat besar bagi masyarakat. Istriku hebat. Saat itu, dukungannya adalah satu-satunya zirahku. Kupikir profesionalisme dan cinta bisa menahan segalanya. Dr. Lin, benar, kudengar di sini bisa mengobati penyakit. Istriku sudah lama dingin. Aku mau belajar sedikit teknik praktik. Lebih bagus lagi kalau ada pengajaran langsung di tempat. Tuan, ini klinik terapi seks resmi. Kami hanya menyediakan konsultasi ilmiah dan konseling psikologis. Kalau Anda mencari layanan khusus, silakan pergi sekarang. Sok suci banget, pasang papan begitu. Bukannya memang kerjaanmu itu. Mau jual diri tapi pura-pura terhormat ya? Kalau Anda tidak pergi, saya akan segera menelepon polisi. Perlu saya bacakan pasal 44 Undang-Undang Hukuman Administrasi Keamanan Umum? Soalim, tunggu saja klinikmu tutup. Nyonya Lee, terima kasih atas kepercayaannya. Anda bilang mengalami kesulitan dalam hubungan intim dan berharap bisa memperbaikinya. Bisa ceritakan lebih banyak? Suami saya memberi umpan balik bahwa pengalamannya kurang baik. Gaida, frekuensi keintiman kami menurun. Ini memengaruhi ekspektasi saya terhadap pernikahan dalam 3 bulan. Saya perlu meningkatkan kepuasan kedua pihak hingga di atas 85% demi memastikan keluarga berjalan stabil. Kedengarannya Anda punya tuntutan yang sangat tinggi. Jadi, pada momen-momen intim itu, bagaimana perasaan tubuh Anda sendiri? Misalnya rileks atau tegang? Apa yang terlintas di pikiran? Perasaan? Biasanya saya memikirkan hal lain. Data PPT rapat pagi besok, progres Olimpiade Matematika anak, atau memikirkan besok mau pakai baju apa. Saya berpura-pura sedikit terlibat atau mengeluarkan sedikit suara. Supaya cepat selesai. Sentuhannya kadang sangat mekanis, seperti sedang memeriksa daftar tugas. Saya sendiri hampir tidak merasakan apa-apa. Saya sendiri nyaris tidak merasakan apa-apa. Bahkan, Heli, Anda bilang tidak terasa dan tidak nyaman. Bisa jelaskan saat kontak seperti apa? Misalnya, belayan atau ciuman. Misalnya, saat dia menyentuh dada atau paha saya. Sentuhannya tidak lembut. Bukan sakit, tapi membuat tidak nyaman. Rasanya seperti terhalang lapisan, ingin cepat melewatinya. Tubuh dan otak perlu selaras agar bisa merasakan kenikmatan. Saat otak memproses tugas lain, sensasi tubuh akan terblokir atau disalahartikan. Untuk membantumu terhubung kembali dengan sensasi tubuh, kita bisa mencoba beberapa alat eksplorasi kecil. Alat? Tororo. Alat seperti apa? Misalnya bola pijat atau kuas bulu dengan bahan berbeda. Untuk mengeksplorasi reaksi kulit terhadap berbagai sentuhan, sebotol minyak pijat. Untuk merasakan suhu dan tekanan. Atau beberapa alat getar lembut yang sepenuhnya kamu kendalikan sendiri. Fungsinya bukan untuk meniru siapapun, melainkan memberi rangsangan fisik yang bisa dikendalikan, membantumu fokus pada sentuhan itu sendiri, dan mengurangi beban untuk berpura-pura. Ini memang sebuah tantangan. Perlukah saya mencatat skor reaksinya? Boleh dicatat. Tapi fokusnya bukan pada skor. Yonja Lee. Cukup catat perasaan kecil yang nyata pada momen itu. Diberikan oleh Dr. Lin dari klinik. Ini bagian dari terapi tai kucing. Menurutku ini cuma jadi germo. Aku akan cari penipu itu dan membuat perhitungan. Penipu berhati busuk berani mencuci otak istriku agar membeli benda begini. Kamu meremehkanku ya? Istriku menolong orang. Justru kamu yang psikopat. Menurutku kamu merasa kalah dari benda itu. Jadi marah karena malu kan? Dasar pasangan bajingan. Tunggu saja. Akan kulaporkan sampai kalian masuk penjara. Guru Lin,
Coba lihat daging di tubuh saya ini. Saya ikut lomba dan pernah masuk peringkat nasional. Tapi harganya, adik kecil saya ini mogok total. Lemas lunglai, seperti bola rusak yang kempes. Ini gara-gara obat steroid hormon. Suntikan lebih sering daripada makan. Sama sekali tidak kelihatannya berguna. Besar. Tapi dalamnya persis kosong. Lobak besar berongga. Pacar saya kabur. Dia memaki saya cuma enak dilihat. Hulk juga percuma. Tapi tidak bisa dipakai. Katanya saya tank otot dengan meriam kacang. Guru, Lin. Saya merasa diri saya seperti lelucon. Yang, tubuhmu sedang menyalakan alarm. Ini bukan salahmu. Ini pajak kesehatan dari mengejar bentuk tubuh. Yang bisa kita lakukan adalah mengenalinya kembali. Dengan cara yang lembut dan ilmiah. Untuk membantunya menemukan lagi respons dan koneksi alaminya. B. Benarkah bisa? Tidak perlu minum pil biru kecil. Benda itu terasa seperti curang. Setelah minum, saya malah rasanya bukan diri saya sendiri. Lagi pula, makin sering dipakai, makin tidak bisa. Tenang, tidak ada barang terlarang. Kita perlu memahami kondisi tubuhmu secara menyeluruh. Hormon, saraf, dan psikologis. Ini seperti pemeriksaan ilmiah. Lalu kita bangun kembali koneksi alami antara otak, tubuh, dan adik kecilmu. Baik, asal tidak minum obat. Apapun saya lakukan. Anggap saja latihan rehabilitasi untuk adik kecil sial ini. Jadi, perlu rencana latihan khusus. Set pembentukan otot, latihan stamina. Rencana tentu ada, tapi mungkin berbeda dari angkat besi yang kamu kenal. Kita akan mulai dari latihan relaksasi dan kesadaran sensori. Bahkan termasuk belajar bagaimana caranya tidak berusaha keras. Tidak berusaha. Kalau tidak dilatih, bisa membaik. Kadang, tidak berusaha justru awal dari pemulihan. Kita bahas lebih rinci lain kali. Ini, pulang dulu. Cobalah kurangi memikirkan lomba dan mampu atau tidaknya, ya? Oke, kurangi mikir, kurangi mikir. Ibuku, Dr. Seks. Dia mengajari orang mencintai tubuhnya, seperti mencintai bunga kecil dan kucing kecil. Dokter Seks itu, pegang bagian situ. Ibumu kotor sekali, hahaha. Pergi sana. Jangan sentuh putriku. Tuan, bagaimana profesi seperti ini? Tuan, bisa dibiarkan anak promosikan di kelas? Tolong minta istri Anda memperhatikan dampaknya. Dr. Lin. Di usia saya begini masih datang ke sini. Rasanya sungguh memalukan. Saya takut Anda menertawakan saya. Pohon tua seperti saya ingin bertunas lagi. Tapi, saya dan Laujo hanya pasangan dansa yang kenal di Universitas Lansia. Kami ingin menjalani hidup bersama dengan baik. Tapi tubuh saya tidak terlalu mendukung. Saya takut membuat dia merasa dirugikan. Kalau anak-anak tahu, mereka pasti menganggap saya tua-tua, tidak tahu malu. Tua-tua tidak tahu malu. Belenggu berat itu telah mengunci begitu banyak kehangatan di senja usia. Sejak kapan seks dan cinta punya tanggal kedaluarsa? Paman Chun mengejar kebahagiaan dan keintiman. Itu hak setiap orang di usia berapapun. Sama sekali tidak memalukan. Apakah Bibi Jo tahu Anda datang? Dia belum tahu. Saya ingin bertanya dulu. Lalu memberinya kejutan. Buka pintu. Razia prostitusi. Di dalam sedang melakukan bisnis kotor apa? Semua orang lihat sendiri. Konsultasi hubungan intim apanya? Pasang kepala kambing. Setiap hari ada laki-laki dan perempuan keluar masuk diam-diam. Pintu ditutup. Lama sekali kalau di dalam. Kalau bukan prostitusi, apalagi? Harus disegel. Kita harus bertanggung jawab atas moral lingkungan ini. Bibi Liu, Anda salah paham. Istri saya terapis seks resmi. Dia bersertifikat, dokter yang membantu orang menyelesaikan masalah keluarga. Cuy, dokter seks? Belum pernah dengar. Dokter sungguhan ada di rumah sakit. Sembunyi di sini, mana mungkin melakukan hal baik. Merusak moral dan adab. Pak pemilik, grup WeChat sudah heboh. Pria kekar, kakek-kakek, pelacur. Kamu masih mau menyewakan atau tidak? Tuan Wo, saya benar-benar minta maaf. Ini dampaknya terlalu buruk. Para tetangga sangat keberatan. 3 hari. Hanya 3 hari. Kalian pindah saja. Uang deposit saya kembalikan. Saya Moon. Jangan membuat saya serba salah. Aduh. Dasar orang-orang tua kolot yang bodoh. Apa salah Lindsay? Menolong orang juga melanggar hukum. Dunia macam apa ini? Direktur, kualifikasi, standar diagnosis, dan prosedur kami
Semuanya Laporan memenuhi dari syarat. Komunitas sepenuhnya didasarkan pada salah paham dan stigma. Terapi seks adalah layanan kesehatan yang serius. Ia menangani penderitaan fisik dan psikologis yang benar-benar ada. Terapis, Lin, ya? Saya paham semangatmu membangun karier. Tapi ya, kamu juga harus memahami kesulitan kami. Kata seks itu terlalu sensitif. Tingkat penerimaan masyarakat masih rendah. Kamu bilang ini resmi. Saya percaya. Tapi, coba Tempat kamu tanya. Resmi mana? Yang berani terang-terangan memasang 3 kata besar terapi seks di papan nama. Isi pekerjaan kami sebenarnya. Tahu? Konseling psikologis kan? Ganti saja namanya. Sebut konseling emosional atau bimbingan hubungan keluarga. Itu jauh lebih baik. Kenapa harus memakai kata itu? Bukankah itu mencari masalah sendiri, sekaligus menambah kerepotan bagi kami? Masalah tempat? Silakan kalian atasi sendiri. Dari pihak kami, maaf, tidak bisa membantu. Bahkan, instansi pembina pun menghindar membahasnya. Kata seks seperti harimau. Medan perangku ini belum benar-benar dimulai. Tapi aku sudah terkepung dari segala sisi. Sepertinya hanya bisa pindah tempat. Siapa yang mengirim paket untukku? Wali kelas Nunyu menerima surat ancaman. Tertulis, anak perempuan dari wanita kotor juga bukan orang baik. Lindsay, ini urusan kotor yang kamu timbulkan. Tutup klinik sekarang berikutnya juga akan dikirim ke sekolah. Nona Jong, silakan duduk. Peredam suara di sini tidak terlalu bagus. Kita usahakan bicara pelan, ya. Dia adalah sahabat terbaik ayahku. Aku memanggilnya paman. Sejak usia 10 tahun. Itu berlangsung selama 5 tahun. Dia bilang, itu namanya suka. Itu rahasia kami. Ibuku sibuk bermain mahjong. Sibuk memamerkan tas barunya. Dia hanya merasa aku makin aneh. Tidak suka bicara. Sekarang, tidak pernah kurang orang yang mengejarku. Anak orang kaya, seniman, tapi begitu mereka mendekat dan menyentuhku, seperti tak terhitung serangga merayap di tubuhku. Tubuhku akan kaku. Lalu aku akan mendorong mereka pergi. Dengan kata-kata paling buruk. Dr. Lin, apakah aku sudah rusak? Kamu tidak rusak. Tubuh dan hatimu hanya sedang melindungimu dengan cara mereka sendiri. Kita pelan-pelan saja, ya? Di sini, kamu aman. Belajar percaya kembali. Mulai dari satu langkah kecil yang terasa aman. Guru Lin, menurutmu lucu tidak? Aku mencari nafkah dari urusan itu, mengandalkan semua teknik. Klien bilang bagus. Tapi setelah pulang kerja, menyentuh pacarku sendiri saja aku tidak bisa. Begitu dia menyentuhku, aku langsung merasa seperti sedang bekerja. Seperti sedang bertransaksi. Seluruh tubuhku tidak nyaman. Aku ingin mendorongnya pergi. Rasanya aku seperti alat pijat yang lupa dimatikan setelah jam kerja. Aku ingin benar-benar menjalin cinta. Tubuh ini seolah bukan milikku lagi. Seperti tombol alat kerja, begitu dinyalakan harus bekerja. Begitu dimatikan, langsung macet total. Apakah aku tidak pantas memiliki perasaan yang sungguh-sungguh? Xiaoya, saya paham, kamu sangat menderita. Saya benar-benar paham. Kita usahakan bicara sedikit pelan. Peredam suara di sini tidak terlalu bagus. Xiaoya, pantas atau tidak, bukan kamu yang menentukannya. Tubuh yang terlatih menjadi mode kerja. Bukan berarti kehilangan naluri untuk merasakan cinta dan kenikmatan. Ini seperti setelah pulang kerja, kamu perlu menghapus riasan dan melepas seragam kerja. Biarkan tubuh dan pikiran kembali ke kondisi Xiaoya yang sebenarnya. Kita bisa berlatih bersama. Bagaimana menetapkan batas bagi tubuh pribadimu dan menemukan kembali perasaan yang memang milikmu. Halo, ada keperluan apa? Dokter, mau berobat? Saya sudah bagian tidak bisa. Bawah lemas. Kamu lihat kan? Tuan, jaga sikap Anda. Ini ruang konsultasi psikologis resmi. Kami tidak menyediakan pemeriksaan tubuh. Masalah Anda perlu dinilai dan dikomunikasikan secara profesional terlebih dahulu. Anda sedang mabuk. Silakan buat janji lagi setelah sadar. Sok apa? Dipegang saja kan? Langsung tahu. Tempat seperti kalian ini. Bukannya memang untuk itu. Cepat. Aku tersiksa.
Keluar sekarang juga. Kalau tidak, saya langsung menelepon polisi. Perilaku Anda sudah termasuk pelecehan seksual dan niat membeli layanan prostitusi. Saya punya rekaman di sini. Polisi akan datang dalam 3 menit. Dasar jalang busuk. Sok suci, diberi muka malah tidak tahu diri. Tunggu saja. Aku akan melaporkanmu karena praktik medis ilegal. Hadi, tunggu saja klinikmu tutup. Dr. Lin, kami tidak mengganggu kan? Ini Lao kami. Kami khusus datang untuk berterima kasih kepada Anda. Paman Chun, Bibi Jo. Cepat masuk, silakan duduk. Dr. Lin, terima kasih atas bimbingan Anda. Kami mengikuti saran Anda. Tidak terburu-buru, lebih banyak berbicara. Saling memahami. Hei, rasanya benar-benar berbeda. Kepala pun terasa lega. Ada satu hal lagi yang tidak kami duga. Awalnya, tatapan anak-anak agak kanggung. Mereka merasa kami tua-tua tidak tahu malu. Tapi kemudian, melihat kami berdua lebih bersemangat. Sering tertawa dan bercanda. Suasana di rumah pun membaik. 2 hari lalu anak saya bahkan diam-diam bertanya, "Ayah, hubungan ayah dengan Bibi Jo cukup nyaman ya?" Coba Anda pikir. Dari kata-katanya itu, akhirnya bukan lagi rasa meremehkan. Walau masih malu bertanya lebih rinci. Setidaknya mereka mulai sedikit mengerti. Dr. Lin, ini sedikit ubi kering buatan sendiri. Tidak bernilai. Hanya tanda hati kami. Jangan meremehkannya. Paman Chun, Bibi Jo, terima kasih. Ketulusan ini sangat berharga. Melihat kalian baik-baik saja. Saya sungguh lebih bahagia daripada apapun. Ini kebahagiaan yang memang pantas kalian dapatkan. Tidak ada hubungannya dengan usia. Sekarang, terdakwa Lindsay menyampaikan pernyataan terakhir. Yang mulia, saya adalah konselor psikologi seksual bersertifikat negara. Pekerjaan saya adalah menggunakan pengetahuan dan keterampilan profesional untuk membantu orang mengatasi disfungsi seksual, trauma psikologis, dan penderitaan nyata akibat gangguan hubungan intim. Ini menyangkut kesehatan jasmani rohani dan kebahagiaan keluarga. Tidak ada kaitannya dengan pornografi. Rekaman ini adalah bukti kuat bahwa Tuan Wang melakukan pelecehan seksual di klinik dan berniat melakukan transaksi seksual. Laporannya murni fitnah jahat. Kesaksian. Kesaksian ini membuktikan mendapatkan kembali kepercayaan hidup dan kehangatan keintiman. Kata seks memang sensitif, namun masalahnya benar-benar ada. Saya memohon pengadilan berdasarkan fakta dan hukum menolak tuduhan palsu ini, memulihkan nama baik dan martabat saya, dan membiarkan cahaya profesional menembus tirai besi prasangka. Terima kasih. Putusan akan dibacakan. Pengadilan ini berpendapat bukti yang diajukan pihak penggugat tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa melakukan praktik medis ilegal atau menyediakan layanan pornografi. Layanan konsultasi psikologi seksual terdakwa Lindsay sesuai dengan lingkup profesionalnya. Tindakan pelaporan Wang memiliki unsur niat jahat yang jelas. Tuntutan Komisi Kesehatan agar klinik berganti nama ditolak. Dan seluruh tuntutan Komisi Kesehatan dan Wang ditolak. Operasional klinik terdakwa Lindsay sah secara hukum. Tidak boleh diganggu secara tidak patut. Seberkas cahaya itu akhirnya masuk. Jalan masih panjang. Tapi setidaknya aku merebut kembali hak untuk berdiri di jalan dan terus melangkah maju. Konten tidak pantas. Orang tua diminta membimbing dan menanamkan nilai yang benar. Lindsay, lihat apa yang Nyonya tulis di karangannya. Dalam hatinya, ibunya adalah pahlawan. Tapi gurunya membacakannya di depan kelas sebagai contoh buruk. Teman-temannya menertawakan keluarganya menjual mainan kotor. Dia baru 9 tahun. 9 tahun. Nyonya, ibu minta maaf padamu. Jangan sentuh dia. Kamu masih belum sadar karier agungmu itu.
Dibayar dengan putri kita dipaku di tiang malu dan diinjak semua orang. Kamu tahu berapa lama dia dikucilkan dan dirundung? Kamu sudah menolong begitu banyak orang. Siapa yang menolong putri kita? Siapa yang menyelamatkan keluarga ini? Cukup, Lindsay. Benar-benar cukup. Pilih sekarang. Tutup klinik terkutuk itu. Ganti profesi sepenuhnya. Hidup tenang sebagai orang normal. Atau tanda tangani ini, surat cerai. Ikut aku. Tangan hebatmu yang menyembuhkan orang itu. Bisakah menyembuhkan keluarga ini dulu? Panduan memperbaiki hubungan intim. Laris sekali. Ya, pakar besar teknik komunikasi yang kamu tulis di buku itu. Cara mendengar, empati, pemahaman. Pernah kau coba pakai pada suamimu sendiri? Pernah kau pakai pada keluarga ini? Benda milik orang asing yang kau sentuh 100 kali lebih berharga daripada menggenggam tanganku. Tangan yang menafkahi keluarga untukmu. Dan menahan semua gosip dan fitnah untukmu. Pernahkah kau melihat ketakutanku? Pernahkah kau melihat lelahku? Ganti profesi, Lindsay. Panduan memperbaiki hubungan bisa intim. Mengangkat kepala sebagai manusia. Juga demi keluarga ini yang memperbaiki hubungan intim. Anggap saja aku memohon padamu. Panduan memperbaiki hubungan intim. Dr. Lin, terima kasih atas bantuan dan dorongan Anda waktu itu. Tanpa bimbingan profesional dan keberanian dari Anda, tidak akan ada aku. Keluarga kecil dan bayi kami sekarang. Selamanya kami berterima kasih, Xiaomin dan Ahui. Apakah ini sepadan? Setidaknya, air mata senyum ini terasa hangat. Ia melewati sudut-sudut gelap. Gaya penulisan artikel ini sangat mirip dengan pasienku dulu, Xiaoya. Dia akhirnya berhasil mengambil langkah ini. Mungkin aku juga harus bangkit lagi. Jadi ketika pertengkaran hampir meledak, saat kata-kata menyakitkan hampir terucap, cobalah memberi tombol jeda untuk diri sendiri dan pihak lain. Kamu bisa berkata, aku sedang sangat emosional sekarang. Aku perlu menenangkan diri selama 5 menit. Setelah itu, kita bicarakan 5 menit lagi ya. Ini bukan pelarian. Ini ruang untuk mendinginkan emosi, demi menyelesaikan masalah dengan lebih rasional. Serius atau tidak, ada bukti kuat. Aku duduk paling depan menyimak. Lihat saja gayanya, jelas bukan orang baik-baik. Menurutku, metode tombol jeda tadi sangat berguna. Bibit kecil yang tumbuh menunggu dukungan dan kepercayaan teman-teman terhadap pemutarbalikan, fakta dan serangan pribadi. Saya percaya, platform punya mekanisme penanganannya sendiri. Sekarang kita kembali ke topik utama. Penanya, tadi, teman yang bertanya tentang suami yang terbiasa melakukan perang dingin, melati yang hatinya lelah. Apakah kamu masih di ruang siaran langsung? Kita bisa membahasnya lebih konkret. Cara komunikasi apa saja yang pernah kamu coba sebelumnya?
Mungkin kita bisa menemukan terobosan baru bersama. Saat merasa diabaikan. Mengatakan aku butuh lebih efektif daripada menyalahkan kamu salah. Dr. Lin, kudengar Anda pindah ke tempat baru. Laujo dan aku baik-baik saja. Terima kasih atas keberanian yang Anda berikan dulu. Sedikit warna hijau ini, semoga dunia baru Anda tumbuh rimbun dan subur. Ayah, cepat sekali ayah menjemputku. Lihat gambar yang kubuat, Nyu. Ayah baru selesai rapat telepon. Kepala ayah sakit. Gambarnya taruh dulu. Cepat bereskan tas sekolah kecilmu. Kita segera pergi. Lihat sebentar saja. Aku menggambar robot yang ayah berikan padaku. Lihat. Nyu, sudah berapa kali ayah bilang harus hati-hati? Kamu tahu berapa lama ayah merakit ini untukmu? Kamu tahu besok ayah harus menyerahkan proposal? Sekarang, semuanya hancur. Aku hanya ingin menunjukkan gambarku padamu. Ayah dan ibu sama-sama tidak mau mendengarkanku. Kalian semua orang jahat. Maaf, semuanya. Ada sedikit keadaan mendadak di rumah yang harus saya tangani. Siaran langsung dijeda 10 menit. Mohon tunggu sebentar. Woyek. Aku tahu model ini sangat penting bagimu dan Nyu. Besok harus menyerahkan tekanannya proposal. Besar sekali. Nyu juga tahu dia salah. Dia hanya ingin berbagi hal yang sangat penting baginya denganmu. Benar sayang? Sekarang, modelnya rusak. Kamu sangat cemas dan marah. Nyu, ketakutan. Dia juga sangat takut dan sedih. Bisakah kita bertiga lebih dulu mencari kembali bagian-bagian yang rusak sebisa mungkin? Mungkin masih bisa diselamatkan. Lalu kita semua menenangkan diri. Baru mendengar apa yang ingin Nyu tunjukkan kepada kita. Sekarang kita bertiga sedang emosi. Apapun yang dikatakan, mudah melukai satu sama lain. Baik, cari komponennya dulu. Saya sangat minta maaf, membuat semua orang menunggu lama. Terima kasih juga atas perhatian kalian. Tadi ada sedikit insiden saat pergantian penjagaan anak di rumah. Sudah ditangani. Kita lanjutkan topik tadi. Jadi, pemulihan yang sejati sering dimulai saat kita melepaskan perdebatan tentang siapa benar dan salah. Pintu klinik sudah tertutup, namun jalan yang menghubungkan hati manusia tidak pernah terputus. Justru di antara retakan, jalan itu semakin lebar. Aku belajar mendengar tangisan di bawah atap rumahku sendiri. Apakah ini saat gerimis mengalir ke ribuan sungai bintang? Saat Nyu akhirnya bisa dengan bangga menunjukkan gambarnya. Saat sudut-sudut sunyi pun diterangi cahaya kecil pemahaman. Setiap tetes air mata yang jatuh demi air mata yang jatuh demi pemahaman akan menyatu menjadi arus hangat.